Itu. Badiam jongana. Rizko, selamat malam agama apa Rizko? Rizko. Oh, Ya, saya agama Kristen, Bu. oh silakan. Iya, Bu. Saya ingin bertanya, ini soal Ya. agama, Bu. Waktu Tuhan menciptakan Adam, waktu diciptakan Adam itu, dan setelah Nabi Adam, agama udah ada gak, Bu? Bang Andi, silakan. Bang Juma kayaknya tidur. Agamanya Adam. Yang jelas Adam berserah diri kepada Tuhannya, ya Adam Muslim. Oh, Muslim ya, Bang? Iya. Ketika Yang ngomong laki-laki. Jadi jangan bilang Muslim, Bu Muslim, Pak. Yang ngomong laki-laki. oh ya, salah. Muslim ya, Pak ya. Terus ketika lo memang ada Muslim, kenapa timbul Kristen, Katolik? Kenapa ada Kristen dan Katolik? Iya, Pak. Ya karena ada seseorang tokohnya, Pak. Yaitu lahirnya di Antioquia. Jadi tidak ada para nabi itu Kristen dan Katolik, nggak ada. Semua para nabi itu Muslim berserah diri kepada yang mengutus dia. Gitu ya. Kristen itu nongol sejak di Antioquia, kisah 1 Korintus 11:26. Di sanalah pertama-tama kali murid disebut Kristen. Siapa di sana? Ya Barnabas dengan Paulus yang ada di Antioquia. Ya itulah mengakibatkan adanya Kristen, Bang. Memang dahulunya itu Katolik. Kemudian pecah, ada Martin Luther menjadi Protestan. Gitu, Bang. Berarti Ini Abang Muslim apa Kristen nih? saya Kristen, Bang. Oh, Kristen, ya. Ya. Berarti dulu menyimpang lah, Bang ya. Kalau timbulnya agama Kristen atau Katolik gitu. Yang jelas siapapun tidak menuhankan Tuhannya para nabi, itu bukan ajaran para nabi. Nabi Adam kaumnya itu yang menyembah kepada Tuhan yang mengutus menciptakan Adam. Langsung ke Nabi Musa menyembah Tuhannya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa menyembah Tuhannya Nabi Musa. Yesua Amasya hadir, Yesua mengajarkan menyembah Tuhannya Yesua Amasya, kaumnya juga menyembah. Begitu, Bang. Jadi jelas itu hanya satu yang disembah, ajaran para nabi itu. Langsung ke kitab Anda, Yesus kan mengajarkan hukum terutama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa satu. Dicontohkan oleh Yesus sebagaimana Yesus berdoa kepada Tuhannya. Bahwa kalau ingin selamat, ya, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Matius 7:21, 2-23. Gitu ya, Pak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk ke kerajaan surga, melainkan kehendak Bapa. Jadi kalau mau masuk kerajaan surga itu harus mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa inilah yang diajarkan oleh Yesus, bukan kehendaknya sendiri. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa itu adalah supaya umat manusia di muka bumi ini jangan menyembah Tuhan lain. Sembahlah Tuhannya para nabi itu. Jelas toh, Pak? Iya, jelas. Tapi kok kalau memang salah kok nggak dihapuskan gitu, Bang. Saya pun jadi bingung.
Ya kenapa berkembang orang ini, karena memang ada surga, ada neraka yang diciptakan, Pak. Manusia ini diberi priwil, kebebasan untuk memilih. Ya, kita ini diciptakan, diberikan buku petunjuk. Anda mau mengikuti buku petunjuk itu ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Masing-masing nanti ada sanksinya, dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di muka bumi. Gitu loh, Pak. Hmm. Gimana, Pak? Oke Bang, saya ingin bertanya di soal agama aja kok tadi Bang. Jadi gitu aja, Pak. Risiko hidup ini itu ibarat gini, Bang. Ada pabrik mengeluarkan mobil baru. Iya, Mobil baru itu tentu ada buku petunjuknya. iya. Siapapun yang tidak mengikuti buku petunjuk itu, mobil itu rusak pasti. Begitu juga manusia diciptakan, buku petunjuk itu datang sebagaimana sesuai dengan kaumnya. Gitu ya, Pak. Nah, kalau buku petunjuk itu tidak diikuti dengan baik, ada perintah, ada larangan, ya celakalah manusia itu. Tapi celakanya ada yang sedang dinikmati di muka bumi, celakanya juga nanti ada sesudah hidup. Bahkan orang yang menganggap dirinya ini hidup bermewah-mewah mengatakan, ya saya cuek-cuek aja, saya bahagia kok dengan harta. Gitu loh, Pak. Jadi ukurannya bukan di situ. Yang jelas ada surga dan neraka. Pasti surga ada penghuninya, pasti neraka ada penghuninya. Kita pakai akal sehat, siapakah yang menghuni neraka? Ya orang yang melanggar perintah Tuhan. Itu aja. Siapakah penghuni surga? Orang yang mengikuti perintah Tuhan. Jelas toh, Pak? Sederhananya gitu. Bang tadi disalah apakan Bang ya? Iya, Bang. Udah disalah gimana bilang Bang? Udah, Aku enggak terlalu jelas ya. iya udah salah artikan sebenarnya kalau di Bible. Yang jelas Yesus Masia nongol di muka bumi itu kan kehendak Tuhan juga. Iya, Sebagaimana datangnya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jangankan Yesus, Adam bisa diciptakan tanpa ayah ibu. Yesus Masia diciptakan tanpa bapak. Lahir ke muka bumi sebagai apa? Utusan Tuhan. Diberi firman oleh yang mengutus dia. Kemudian firman itu diajarkan kepada Bani Israel. Jelas kok ajaran Yesus Masia itu. Jangan nyembah yang lain. Sema Israel. Dengarlah wahai orang Israel. Adonai Elohim Adonai Ehad. Tuhan itu satu. Kata Yesus nih. Jelas toh, Pak. Sederhana loh ini sebenarnya. Nah, iya, kenapa ada anggapan menuhankan dia? Ya Bapak tafsirkan sendiri. Kalau Anda nggak nanya, saya nggak jawab. Gitu loh. Iya Bang. Saya juga memang ya Yesus juga berdoa ya kan, tapi kok kalau memang salah kok ditimbulkan Kristen gitu, kalau memang agama sebenarnya itu agama kita Islam gitu Bang. Karena ini Muslim ya, jangan sampai Anda Muslim ngaku-ngaku Kristen ya, nggak bagus loh. Iya saya Kristen Bang. Oke. Kalau memang para nabi-nabi kita awal memang Muslim, kok bisa timbul begini gitu maksud saya Bang, dari nenek moyang kita dulu lah gitu. Kalau saya kan baru udah kayak mana lagi nih bilang Bang, baru masuk lah gitu kan, kita kan penerusnya ini Bang. Tapi saya tes dulu Anda ini, jangan sampai Anda Muslim ada di bawah banyak curiga nih gitu loh Bang. Kita nggak boleh framing, nggak boleh prank di sini.
Iya betul bang, saya Kristen bang. Anda percaya Yesus disalib ya bang? Iya disalib bang. Ngetesnya gini Bang Andi, doa Bapak kami aja coba Bang, biar nggak dianggap framing. Abang tahu doa Bapak kami coba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berilah kami makanan yang cukupnya dan ampuni kesalahan kami, gitu. Tahu saya. Oke. Oh tuh artinya dia Kristen Bang Andi. Jadi gini loh bang. Pertama kita tuh hidup di muka bumi ini kita harus pakai akal sehat dulu, logis dulu, baru kita imani bang. Jangan kita imani dulu, baru kita berpikir. Kebalik. Gitu ya bang ya. Iya. Harus logis. Sang pencipta itu logis, memperkenalkan dirinya di kitab suci. Gitu loh. Cuman logisnya itu nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, karena Tuhan itu tidak berbentuk seperti makhluk. Sebagaimana Yohanes 5:37. Yesus berkata, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini kata Yesus loh. Jadi menurut Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak seperti manusia. Setuju sampai sini bang? Iya setuju bang. Iya. Tapi Bang Andi, mohon maaf tadi Bang Andi bilang mata telanjang. Emang ada mata pakai baju Bang Andi? Artinya mata kita kasat mata lah gitu ya. Ya kalau ada mata pakai baju, ya itu mata-mata namanya, mata ikan. Oke. Jadi Pak Rizko ini orangnya cakep gitu. Mudah-mudahan bisa membedakan yang mana makhluk, yang mana halik, yang mana pencipta, yang mana diciptakan. Itu dulu bang. Iya bang, saya kalau saya ya memang pas bang, tapi kok ada timbulnya agama selain Muslim kalau memang Nabi kita Islam bang gitu. Ya itu tadi bang, saya udah jawab. Iya tapi kok nggak baik, kok yang nggak benar kok bisa. Ternyata abang paham maksud saya ini. Bis paham bang. Kristen kok berkembang banyak ya sampai miliaran gitu ya bang ya. Kok dibiarkan gitu ya pertanyaan abang? Iya. Ya itu. Ya tadi kan udah jawab bang. Ada surga, ada neraka bang. Nanti neraka penghuninya siapa? Iya. Oh, Islam itu bang, umat Muslim itu di bumi ini itu tempat dicoba. Kalau yang lain itu di bumi ini tempat bersenang-senang. Kita umat Islam itu dunia ini hanya hidup sementara. Paling umur kita berapa sih? Rata-rata juga kita sudah aktivitas masih normal lah di usia 60, 65, 70 kan sudah hampir jadi kayak bayi lagi. Sering kadang-kadang diomelin oleh cucu kan Pak. Iya. Seiring menurun gitu. 100 tahun lah oke wafat. Meninggal. Nah hidup selamanya itu ya setelah mati Pak. Di situ tidak berkesudahan. Apa ya yang kita capai nanti? Ya amal perbuatan kita. Gitu ya. Jadi dosa Yeskel itu bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Masing-masing gitu loh. Jadi di alam sana itu tidak ada lagi tolong menolong. Semua orang bertanggung jawab atas perbuatannya di muka bumi. Ditanyain. Salah jawab kelar urusan. Itu ya Pak. Iya Bang. Sederhana saja kok itu. Ya kalau bapak mau Kristen ya monggo, tidak ada paksaan. Kalau kita di Islam tuh tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita hanya menyampaikan. Diterima ya syukur, yang nggak diterima ya sukir. Sukir. Ya terserah. Gini lah Pak. Iya. Yang jelas Yesua Masia itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Banyak sekali datanya
pengajarannya Yesus membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Kalaupun dia bisa bermukjizat, menghentikan badai, menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, itu karena Yesua Amasiya itu adalah seorang utusan Tuhan, seorang nabi, rasul. Dia memang diberikan mukjizat, diberikan kekuatan yang mengutus dia agar kaumnya itu percaya bahwa dia utusan Tuhan. Enggak lebih dari itu. Tidak menunjukkan bahwa dia Tuhan saat dia bermukjizat. Karena semua para nabi itu ada mukjizatnya. Nabi Musa ada. Gitu loh. Menunjukkan dia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Nabi Sulaiman juga bang ya. Iya Pak. Nabi Sulaiman juga ya. Iya, termasuk itu. Masih Pak Riko percaya Yesus itu Tuhan Pak? Saya tak percaya bang, makanya tadi saya bertanya, kok bisa gini ya terjadi gitu bang? Ya Anda Kristen kok nggak percaya Yesus Tuhan? Oh Anda Unitarian ya? Unitarian maksudnya bang? Unitarian itu sama saksi Yehova. Yesus itu utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang Tuhan itu Tuhannya Yesus. Tapi dia Kristen juga. Tapi Kristen mayoritas mengatakan dia bidat. Oh, enggak bang, saya Kristen Protestan dari nenek-nenek, dari opung-opung gitu. Tumben ada. Gimana bang? Sedikit coba ceritain. Nggak menuhankan. Tanya tadi bang, kayak mana sebenarnya kehidupan ini kok bisa begini, yang nggak baik kok bisa begini gitu. Ya kan udah dijawab tadi Pak. Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Kita ini bukan malaikat. Kita ini punya jasmani, punya hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini bisa dikendalikan nggak? Hawa nafsu ini itu selalu ada iblis yang menggoda hawa nafsu kita. Iya, iya. Ya, jadi kalau iblis sudah menguasai hawa nafsu kita, ya kita bisa menghajar semuanya. Apalagi iblis itu selalu menjanjikan yang enak-enak, Pak. Iblis itu nggak pernah mengajak kesulitan, selalu yang enak-enak. Iya, Karena memang iblis itu diciptakan untuk apa? Waktu kisah Adam itu dia nggak mau memberi hormat kepada Adam. Akhirnya dia memang angkuh, minta izin. Izinkanlah aku menggoda anak cucu Adam. Diizinkan dia Pak, menggoda anak cucu Adam. Tadinya Yesus itu bukan Tuhan, ya mohon maaf ya. Iblis merasuki Yudas, jadinya Tuhan setelah mati disalib. Hebat tuh iblis itu. Kita lihat berapa orang yang terprovokasi dengan itu. Iya Pak toh? iya ya bang. Iblis itu mencari teman kemana Pak? Ya kepada kita lah bang. Enggak, iblis itu mencari teman ke neraka Pak, bukan ke surga. Tapi Iya, kalau iya. dilihat di muka bumi ini, iblis itu memberi surga bagi orang-orang yang terprovokasi dengan iblis. Iya, iya, iya. Kelihatan surga dia di muka bumi, kaya raya, iya kan ya Pak? Diberi harta, diberi perempuan cakep-cakep, nonton sembarangan, nggak perlu ibadah, yang penting enjoy. Itu iblis tuh Pak. Gitu loh Pak. Ya, makanya kita kadang nggak, antara Kristen dan Islam tak apa bang ya, tak satu jalur bang ya, makanya sering apa ya. Jadi sang pencipta itu sebenarnya itu menurunkan agama kepercayaan itu hanya satu, yaitu Islam. Dia orang yang menganut Islam itu disebut Muslim. Cuman di zaman para nabi itu, ya
Islamnya itu belum sekompleks sekarang. Islam itu kan aturannya, Pak. Iya. Gitu ya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, sudah komplit semuanya. Sekaligus Nabi Muhammad SAW itu memberikan contoh suri tauladan. Jadi umat Islam itu tidak pernah berbuat sesuatu di luar daripada yang diperintahkan dan yang dicontohkan. Jadi memang kita sebagai Muslim itu ada SOP-nya, Pak. Kadang-kadang SOP ini dilanggar karena iblis yang menggoda. Gitu loh. Ada Bang Juma lagi di bawah. Naikin dong. Kirain Bang Juma udah tidur. Gue lagi asik di sini lo nggak naikin. Enggak. Baru minta naik, kirain udah tidur. Mana udah? Ih, kirain abang udah tidur Bang Juma. Masya Allah Bang Juma. Nah ini Iya, guru pasti saya dah ini. sih. Ini ada Bang Juma, ini ada saudara kita nih Pak Rizko dari Protestan, bertanya santun. Saya suka orang yang kayak begini. Semoga Pak Rizko ini bisa lebih baik ke depannya Pak Rizko. Ya, Bang. Amin, Bang. Itu yang penting. Jadi udah nggak percaya Yesus Tuhan ya Pak ya? Oh, Bang Juma lagi makan. Iya. Saya tak Bang percaya. Juma lagi makan. Iya nggak apa-apa, sambil nunggu beliau. Insya Kirain Allah, tidur. insya Allah Pak Rizko malam ini kalau siapa tahu bisa login gitu ya. Ini kita nggak maksa loh Pak. Iya, Bang. Maksudnya, Bang? Pada prinsipnya adalah harus kita pakai akal sehat kita. Yesus berkata, ya, pakai akal budimu. Yesus itu suruh berakal kita. Sehat, akal budi atau sehat. Soalnya si Budi nggak mau dibawa-bawa. Jadi kita memang harus berakal. Kalau akal ini sehat, kita bisa membedakan yang mana makhluk, yang mana yang bukan makhluk, yang mana pencipta, yang mana yang diciptakan, itu dulu. Intinya adalah siapapun yang pernah ada di muka bumi ini, makhluk apapun itu, termasuk manusia, itu adalah ciptaan Tuhan. Setuju sampai sini Pak? Iya, Setuju. setuju, Bang. Termasuk Yesus. Iya. Mantap nih Pak Rizko ini, cepat masuk akalnya gitu loh. Makanya saya curiga jangan-jangan Anda bukan Kristen gitu. Saya Kristen beneran, Bang. Kalau ya itu makanya tadi saya bertanya, Bang. Kok kalau memang nggak baik kok bisa timbul agama gini gitu, Bang. Kalau saya mau lebih masuk ke dalam Pak, di dalam Bible Anda itu, mohon maaf, itu kan ada kombinasi antara perjanjian utama Yudaisme, di sana dijadikan perjanjian lama, bergabung dengan perjanjian baru. Ada dua bahasa toh Pak, ada Hebrew dan Yunani. Iya. Ya, yang paling dominan adalah Yunaninya. Hebrew-nya itu dijadikan sebagai nubuatan. Nubuatan akan lahirnya Yesua Mesias gitu. Iya. Yang jelas kami umat Islam itu sangat memuliakan Yesua Mesias. Tidak sah iman kami seorang muslim kalau tidak mengimani pernah ada rasul anaknya Maria, Yesua Mesias, Isa atau Nabi Isa alaihissalam. Itu wajib hukumnya umat Islam itu. Mengimani sebatas rasul utusan Tuhan. Sedangkan Yudaisme, ya Pak, sedangkan Yahudi justru menolak bersekongkol dengan Romawi untuk mencelakakan dia. Anehnya lagi, ini loh Pak, tuduhan-tuduhan Yahudi ini dibenarkan oleh penulis yang berbahasa Yunani. Bahwa memang dia disalib begitu. Iya. Kami Muslim gitu Pak, dengan datangnya Al-Quran An-Nisa 157 itu nggak disalib, bukan dia yang disalib, tapi diselamatkan, tidak dibunuh dia, tapi ada yang disalib memang. Siapa itu yang diserupakan? Ada orang yang diserupakan.
Makanya mereka berselisih paham, sebenarnya yang mereka salib, yang mereka bunuh itu siapa? Bukankah Yesus di dalam praktek sehari-hari itu dia selalu berdoa? Ibrani 5 nomor 7, dia orang yang soleh. Di dalam kesulitannya, doanya selalu diijabah, diterima. Dalam keadaan apapun, termasuk semalaman dia di bukit Getsemani, dia berdoa. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Masa seorang rasul, anak kesayangan Maria ini doanya ditolak? Kan gitu, kan minta diselamatkan dari salib. Iya. Jadi kalau saya ingin bertanya Bang Andi, maaf Bang ya kalau salah. Dia ya. Eh, kalau memang Yesus tak disalib, Yesusnya kemana Bang? Kalau di Al-Quran itu diangkat hidup-hidup, sekarang masih ada di langit yang kedua. Jadi belum wafat sampai hari ini. Dia akan datang nanti menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, turun yang kedua kali, membunuh babi, mematahkan salib, kemudian setelah itu diwafatkan. Karena setiap yang bernapas akan diwafatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang berasal dari Allah akan kembali kepadanya gitu. Indah Islam itu Pak. Ya. Kalau di Bible Anda itu benar-benar dia disalib. Tapi Yesus berkata, ada orang jahat, angkatan jahat bertanya kepada Yesus, berikan kami tanda. Nah, Yesus menjawab, lihat aja tanda Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia, 3 hari 3 malam di rahim bumi. Berarti Yesus belum mati Pak. Gitu loh. Sampai detik ini Yesus masih belum meninggal Pak. Masih hidup dia. Iya. Bukankah di Bible Anda juga datang kedua kali? Yang tadi dimaksud tadi itu datang sebagai pencuri. Maksudnya itu datang tidak disangka-sangka karena memang rahasia sang pencipta. Datang yang kedua kali itu rahasia. Tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat nantinya Pak. Kalau menurut saya Bang, memang kalau akal saya Bang ya, kalau Ya. menurut saya Yesus itu disalib ya memang karena Raja Yahudi tak suka dia memberi kebenaran gitu, makanya dia dihukum gitu. Kalau menurut saya Bang. Begini Bang. Memang kan Yahudi ini tegar tengkuk. Orang yang sombong, pembunuh para nabi. Oke. Iya. Dia tidak menyetujui Yesua Amasya itu, bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dia menolak kedatangannya. Kemudian bersekongkollah dia bagaimana supaya Yesua Amasya ini disalibkan, dibunuh gitu. Apa yang dia pakai? Ia berkompromi dengan penjajah, yaitu Romawi, sebagai eksekutor. Bagaimana caranya? Yudas ini dikerasukan iblis, kemudian Yudas berkhianat, siapa nanti akan kucium, itulah Yesus. Itu kisahnya di Bible gitu. Kemudian serdaru-serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul. Di sanalah diolok-olok Pak. Bayangkan Pak, menanggalkan pakaiannya, jubah ungu, mahkota berduri, diolok-olok. Bayangkan Pak, kalau seorang anaknya Bunda Maria diolok-olok, ditanggalkan pakaiannya Pak. Ini ajaran siapa kira-kira Pak? Bukankah Yesus semalaman dia berdoa? Iya. Kalau dia ingin berbuat keinginannya, mungkin bisa terjadi Pak ya.
Yang jelas Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tidak ada satupun ajaran para nabi itu menebus dosa dengan menumpahkan darah manusia di tiang salib. Nggak ada. Ini ajaran bersumber dari pagan Romawi. Iya. Jadi ajaran ini sudah ada. Leluhur-leluhur itu ada. Dewa Zeus dan seterusnya itu. Yesus belum nongol di muka bumi, ajaran ini udah laku di Romawi, Pak. Iya, sebelum Yesus juga ada juga di salib Bang ya. Sebelum Yesus ada untuk dihukum. Iya, iya. Jadi hilangkanlah dalam kepala kita bahwa anak kesayangan Maria ini kok disalib, diperlakukan demikian gitu loh. Jadi di Islam lah yang meluruskan semua ini. Al-Quran lah datang meluruskan bahwa nggak ada yang demikian. Tapi anehnya lagi ya banyak yang bandel. Ya monggo, masing-masing orang kan dimintai pertanggungjawaban. Itu intinya. Ini logis-logis aja loh Pak Rizko ya. Iya, iya, Bang. Kalau ini dipercaya silakan. Kami hanya menyampaikan. Pertama, dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Kedua, utusan Tuhan diberi Injil untuk Bani Israel berdoa. Dia orang yang soleh. Dia orang seperti cacat dari dosa. Mulia. Wakil Tuhan di muka bumi. Dikirim khusus dengan bukti tanpa ayat supaya orang percaya itu loh. Anehnya lagi karena tanpa ayat orang percaya dia adalah bagian dari Tuhan. Nah di sini nih konfrontasi antara akal sehat dengan iman Pak masuk di sini. Karena rata-rata doktrinnya itu ya lihat aja dia kan nggak punya ayat biologis, dia kan berasal dari surga. Firman itu menjadi manusia dan seterusnya kan gitu Pak doktrinnya. Iya. Akhirnya kalau diskusi kan muter-muter Pak, jadinya komedi putar jadinya. Nah ini ada Bang Billy, bisa nanti jadi kalau teman-teman Kristen tuh ada nubuatan dari Taurat, kitab para nabi untuk Yesua Mesias yang nggak ada, gitu loh. Ya marilah kita pakai akal sehat kita, hidup ini cuman sekali, ya kita jangan sampai salah sembah, salah Tuhan, itu aja dulu. Nah setelah kita mengenal Tuhan kita itu siapa, nah bagaimana cara mengenal Tuhan itu, mengabdi, menyembah kepada Tuhan itu, caranya bagaimana? Ya Tuhan itu mengutus lagi nabi, mengajarin kita cara menyembahnya, cara bersyukur dan seterusnya gitu loh Pak. Hidup ini nggak boleh sebebas-bebasnya loh. Baik secara berpakaian, secara makanan, fisik ini juga harus diatur. Islam itu bersih Pak. 5 kali sehari berwudu, membersihkan diri. Makanya rata-rata umat Islam itu ya wajahnya bercahaya seperti wajahku Pak. Mohon maaf ya, ini nggak sombong ini. Seperti wajah siapa? Bener Pak. Subuh-subuh Pak, mengambil air wudhu. Aduh, adem gitu loh Pak. Serius, adem. Langsung rasa ngantuk hilang. Adem gitu. Makanya rata-rata umat Islam itu ganteng Pak. Kayak gue sama Bang Juma tuh. Ya Kalau Bang semua ciptaan Tuhan ya ganteng dan cantik semua Bang. Aduh. Ya itu aja sih Pak Rizko. Iya, ya, Kenapa Bang. Anda tidak menuangkan Yesus lagi Pak? Belajar di mana? Nih, orang nabi kita awal ya bukan Tuhan Bang, masa nabi Isa dibilang Tuhan, kan nggak logika Bang. Ini kalau bicara gini kayak Muslim Anda ini. Saya kan berakal bener Bang, saya Protestan. Ya gue takutnya Anda prank saya gitu loh. Enggak loh Bang, aduh.
Tadi kan dia udah doa bapak kami, itu betul doanya. Ya tetap aja aku curiga, jangan sampai kita di prank. Nanti Tapi Bang Adi gak curiga sama aku kan kalau aku perempuan. enggak, lu kadang-kadang jadi laki sih lu, suara lu gede banget. Eh, Jangan sampai kita di prank, kenapa? Karena ini live di YouTube. Wah, Ya, ini tinggalnya ini dulu ini room ya. ini room ini menaikkan muslim pura-pura jadi Kristen akhirnya bisa ngomong kan gitu. Ini nggak bagus loh. Tinggal DM Nah, bagus KTP lah, Bang. lah Bang Andi. KTP-nya Namanya yang ditunjuk coba menyamar Bang. Abang ya. bisa on cam kan Bang? Tunjukin KTP Bang, bisa on cam dia. Tapi nicknya jangan ditunjukin Bang, agama doang. Nicknya jangan ditunjukin. Agama doang Bang. Bisa tunjukin gak Bang? Oh bisa, Coba bisa. coba kita cek Bang Juma udah selesai makan belum? Belum. Soalnya Bang Juma makan kepala kambing. Gini hari mah makannya yang ringan-ringan kali. Bang Juma udah bisa kembali lagi. Ini ada saudara kita nih. Coba Bang cek KTP-nya Bang. Oh ya, bentar ya Bu. Ya nujuin agama aja, nicknya gak usah ditunjukin. Iya. Iya, Bu. Abang kan bisa on cam, aku besarin ya. Biar Bang Andinya ini, Bang Andi kan meragukan. Pak Hen naik, Pak Hen. Mana Pak Hen, naik dong Bang Hen, temanin gua Pak begadang. Hen ini. Ya soalnya siapa tahu Bang Riko ini mau mualaf. Nanti Pak Hen jelasin gimana dapat sertifikat. Ditarik aja Pak Hennya. Kalau ada Pak Hen Oh, gua Pak nggak ngantuk. Hendra di bawah aja, Pak Hendra jaga sendal aku ya Pak Hen. Takutnya sendal aku hilang. Soalnya sendalku harga 5.000 Pak Hen, di bawah aja Kalau Pak Hen. ada Pak Hendra naik, aku nggak ngantuk. Pak Hendra jaga sendal aku, soalnya sendalku 5.000. Coba lihat. Tengok tuh ya, jelas ya. Nah tuh, Oh iya Kristen nih. Kristen jelas Oke ya. Bang. Cukup Oke Bang. Bang, oke. Cukup Bang, cukup. Cukup. Masya Allah ini saudara kita Rizko ini. Selangkah lagi abang itu. Tak gini Bang. Anda percaya nggak sesudah Yesus Amesia ada Nabi Muhammad SAW Bang? Anda percaya nggak Pak Rizko? Gimana Bang? Ulang Bang. Anda, Coba Bang. Anda percaya nggak sesudah Nabi Isa ada lagi Nabi sesudahnya? Iya, percaya Bang. Namanya kita manusia ya ada terus menerus Bang yang mengajarkan yang baik. Jadi kalau begitu Anda tinggal ikrar Bang. Anda udah percaya Nabi Muhammad SAW, nggak percaya Yesus Tuhan, dia utusan Tuhan. Ya tinggal ikrar gitu. Tapi nggak dipaksa loh ya. Masya Allah Bang Riko. Udah disunat Bang. Saya waktu Mohon kecil maaf, disunat saya Bang. turunin ada Ustadz Alif. Masya Allah. Udah disunat malah. Naikkan Ustadz Alif dong. Naikkan Ustadz Alif. Udah ini udah, mohon maaf. Saya bukan apa ya Bang, saya ini bukan Ustadz yang berkewenangan di sini Bang Juma dengan Ustadz Alif. Bang Andi tes dulu asli apa KW? Ustadz Selamat Alif. malam. Assalamualaikum Oh warahmatullahi ya asli. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soalnya nggak berteman. Udah cukup. Iya. Ustadz Alif, ini Aku ada tadi kenapa di Bennett? Ya lanjut Iya. lanjut. Ustadz Alif, ini ada saudara kita Rizko. Itu Kristen Protestan, KTP-nya udah jelas. Terus kemudian dia itu mengakui sesudah Nabi Isa alaihissalam, Yesus Amesia, Nabi Muhammad SAW dia percaya. Nah bagaimana kalau sudah begini Ustaz? Silakan dijabar-jabarkan lah. Dipoles-poles Ustaz, silakan. Baik, semoga nggak noise ya. Mohon izin ini akun cadangan, saya sedikit sampaikan yang belum follow bantu follow karena tadi tiba-tiba ke Bennett di sini. Hostnya iseng ini. Mana aku tahu. Itu karena sudah. tidur. Oke, baik, terima kasih Bang Rizko. Sebelumnya ya kami ucapkan berkaitan dengan ayat Al-Quran sendiri bahwa Makasih ya. di surah Al-An'am Ngomong. 125 di situ jelas tertulis barang siapa yang Allah hendaki seseorang itu mendapat hidayah maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam.
tanda-tanda kebenaran itu sudah ada kan gitu ya. Nah, ketika Anda meyakini, percaya bahwa ada nabi yang membawa ajaran untuk seluruh umat, itu kan suatu kabar baik sebenarnya. Nah, bagaimana ketika kabar baik itu Anda percaya juga bernilai, artinya ada manfaatnya, ada efeknya, ada dampak keselamatannya untuk kehidupan kelak, memang perlu kita ini berada di dalam perahu tersebut, perlu berada di dalam kendaraan tersebut. Karena kalau sekedar meyakini namun tidak mengimani secara lebih jauh, tidak ikrar, tidak menjalankan sesuai dengan apa yang disyariatkannya, memang di situ belum ada nilai plus atau nilai lebih. Karena baru percaya hanya mendapatkan kebaikan dari umat Islam, kabar kebaikan, tapi tidak ada bekal untuk kita sendiri. Karena konsep keselamatan di dalam Islam, sebagaimana juga pengajaran para nabi sebelumnya, tentu hal yang paling prinsip adalah ketika umatnya Nabi Musa percaya bahwa Tuhan itu Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya Nabi Musa sebagai nabinya. Ketika umatnya Nabi Isa, maka percaya Tuhan itu Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya Nabi Isa sebagai nabinya. Begitu juga ketika Anda hidup di masa setelah zaman Nabi Muhammad SAW, maka di situ Anda juga wajib percaya ketika ingin konsep keselamatannya sampai nanti di surga, percaya Tuhan yang benar itu Esa, dan percaya Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Nah, itu poinnya. Ketika percaya di dalam umat Nabi Muhammad, diikrarkan, diucapkan, lalu dijalankan apa yang menjadi syariatnya. Karena syariat di dalam Islam intinya adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keselamatan. Kalau memang belum mengikrarkan, yaitu hanya mendapat nilai kebaikan di dunia, tapi belum mendapat nilai kebaikan sebagai bekal kehidupan nanti. Ya, mungkin saya itu dulu bahan perkenalannya, Bang Handi dan saudaraku Bang Rizko. Ya Bang, makasih Bang. Kalau ada ditanyain silakan Pak Rizko. Saya ingin bertanya itu aja tadi kok Bang Andi, soal agama gitu. Pertanyaan tadi Pak Ustadz, kenapa ada agama Kristen? Iya. Kenapa nggak Islam semua gitu loh? Oh, baik. Kalau merujuk kepada pemaparan dari ayat Al-Quran, sebenarnya agama itu satu. Aturan dari Tuhan itu satu. Karena di dalam Al-Quran itu banyak, bahkan di surah Al-Baqarah 213, di ayat 213, di situ berbunyi jelas. Sebenarnya manusia itu awalnya umat yang satu. Jadi tidak berbeda-beda, bahkan keyakinannya pun satu. Ajaran para nabi itu adalah bagaimana pertama para nabi itu tunduk patuh terhadap segala perintah dan ketentuan Tuhan, lalu dia mengajarkan kepada umatnya juga demikian, agar kalian percaya dan ikuti apa yang menjadi aturan dan ketentuan dari Tuhan. Begitu. Jadi agama itu pada prinsipnya satu. Makanya di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, karena nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Nah, berikutnya faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Maka setelah timbul perselisihan di antara manusia, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Makanya para utusan Tuhan itu sama, sebenarnya prinsipnya sama. Di surah Al-Anbiya ayat 25 itu dikatakan jelas bunyinya bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada dia bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi semua para nabi ajarannya sama. Nah, dengan demikian, maka di dalam Al-Quran juga di surah Al-Hajj ayat terakhir itu ya, ayat 78 apa 87, bahwa di situ dikatakan seluruh para nabi itu semuanya muslimun, semuanya berserah diri kepada Tuhan. Dari sebelum Nabi Muhammad semua sama, mereka menyembah dan berserah diri kepada Tuhan yang Esa. Nah, itu prinsipnya kalau di dalam Islam. Maka ketika hadir buatan agama buatan manusia itu lain lagi. Makanya ketika menuhankan utusan Tuhan itulah kesalahan. Makanya Al-Quran dikatakan bahwa millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada.
liyakunar rasulu syahida alaikum. Itu jadi bahwa semua orang terdahulu dikatakan sebagai orang yang berserah diri kepada Tuhannya, yang disebut dalam kaidah bahasa Al-Quran itu sebagai muslimun. Maka ketika dikatakan muslimun, maka dia itu adalah orang yang Islam. Begitu, Bang. Ngapain sih tuh dia berisik banget? Berisik banget loh dia. Apa itu? Apa itu Bang Billy? Dimut dulu Bang Billy. Kuntilanak. Ah, Kucing. Ada kucing di sini. itu loh Bang Rizko. Iya bang, iya bang. Jadi dijawab lagi yang dibawa, Bang Rizko ini Kristen. Dia Protestan. Tadi KTP-nya udah kelihatan. Tapi itu KTP asli Bang Rizko ya? Iya bang, tadi kan lihat dari nama saya bang. Oh iya, baik. Terus apa lagi yang Anda ragukan, Bro? Saya hanya meragukan dari agama tadi cuman bang. Sebenarnya gimana sebenarnya gitu bang? Apa yang diragukan? Tentang agama para nabi kita waktu Nabi Adam diciptakan oleh Tuhan pada mulanya, apakah agama Nabi Adam itu Islam gitu? Apa gimana gitu? Itu aja tadi bang. Silakan Ustaz Alif. Para nabi itu seperti apa sih akidahnya? Baik, itu tadi konsepnya ya. Iya, Para nabi itu mengenal Tuhannya, dan mereka percaya Tuhan yang benar itu Esa. Mereka semua percaya, makanya dikatakan sebagai ketika Al-Quran menyebut para nabi terdahulu disebut apa? Milah yang hanif atau milah tauhid, ajaran tauhid, ajaran yang hanif yang langsung lurus tunduk patuh kepada Tuhan, disebut juga sebagai muslim. Nah, Al-Quran itu banyak menjelaskan bagaimana kaidahnya terdahulu. Semua para nabi, prinsip ajarannya sama. Makanya hadis Nabi kami menjelaskannya begini ya. Dia menggunakan sebuah istilah perumpamaan. Kami, para nabi itu satu ayah, tapi kami berbeda ibu. Maksudnya adalah, para nabi satu ayah itu ajaran prinsipnya sama, yaitu tauhid, menyembah Tuhan yang Esa. Namun berbeda ibu, penjelasannya adalah hanya syariatnya, tata cara ibadahnya banyak yang berbeda sesuai dengan keadaan ajaran yang disampaikan oleh para nabinya. Jadi semua sama, Tuhannya sama, menyembah kepada Tuhan yang sama, praktek ibadahnya, syariatnya, tata caranya bisa berbeda. Makanya Islam ketika hadir, bahwa Al-Quran lah yang menggenapi seluruh syariat yang sudah ada di para nabi sebelumnya, sehingga Al-Quran sudah sebagai ajaran yang sempurna, ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Jadi ketika ajaran syariat tentang tata cara ibadah dan seterusnya sudah sempurna di ajaran Nabi Muhammad, disitulah dikatakan bahwa wa raditu lakum Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian semua. Nah, sebelumnya itu mereka sudah muslim, sudah tunduk patuh terhadap ajaran Islam sesuai dengan syariat mereka yang ada pada waktu itu. Syariatnya itu masih disempurnakan, Tuhannya tetap sama, tetapi syariatnya bisa berbeda, tata cara ibadahnya bisa berbeda sesuai dengan keadaan zamannya masing-masing. Contoh, para nabi semuanya sholat, ya sholat, menyembah Tuhan, praktek cara sholatnya berbeda. Nah, umat Islam lah yang ketika ajaran syariatnya sudah penutup, maka sudah dikatakan sempurna, maka disitulah tidak ada lagi perubahan syariat. Karena semua tatanan kehidupan sudah diatur. Dari masalah dari bangun tidur sampai tidur lagi, hukum bagaimana tentang diri manusia pribadi, bagaimana dengan keluarga, bagaimana bertetangga, bagaimana bernegara, sudah diatur semua oleh Tuhan, sudah ada panduannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Begitu. Jadi semuanya sama para nabi itu, Bang. Iya. Masya Allah.
Ya, nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan? Kita ini diberi nikmat ya Pak Ustadz ya. Betul. Akal kita dikasih nikmat, kita diberi tangan, harga tangan sangat mahal, dibeli jantung sangat mahal, semua mahal loh anggota tubuh kita itu, nikmat tuh itu, dipergunakanlah secara baik. Ya sih intinya. Ya, di sini diperkuat lagi satu dalilnya apa yang saya sampaikan itu kan bahwa di surah Al-Maidah ketika dijelaskan tentang bagaimana ada Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan kitab Taurat kepada umatnya, ada Nabi Isa alaihissalam ketika mengajarkan kitab Injil kepada umatnya, ada juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Quran kepada umatnya sebagai penutup para nabi tadi dikatakan. Bahkan di situ dijelaskan di ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Jadi Allah jadikan bahwa setiap umat di antara kalian itu ada syariatnya, ada tata cara ibadahnya. Sebenarnya walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Tuhan menghendaki, ya niscaya kamu dijadikan aja tentang satu umat saja gitu, satu syariat, satu ajaran. Tetapi apa tujuannya? Walakil liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah sedang menguji di antara kalian semua apa yang didatangkan kepada kalian semua, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Jadi syariat itu sudah ada, tadi disampaikan bagaimana cara ibadahnya. Saya yakin ketika orang yang memegang kitab Torah dia menyembah Tuhan yang Esa, dia ada tata cara praktek ibadahnya, dan Tuhanlah yang maha tahu kapasitas manusia zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah tahu. Makanya syariatnya zaman dulu demikian, syariatnya cara ibadahnya ya, aturannya demikian. Nah ketika ajaran Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan sampai akhir zaman, maka syariatnya berlaku sampai akhir zaman. Buktinya ketika dibacakan aturan tatanan kehidupan bernegara dan sebagainya, ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran memiliki jawaban. Kitab lain belum tentu, karena kitab lain sifatnya berlaku untuk umatnya waktu itu. Oke. Wah. Oh iya, kalau pertanyaan kenapa ada Kristen ya gitu, tadi mungkin kelewat. Sebenarnya Kristen itu kan kembali kepada pengikut, kan gitu. Iya. Ya pengikut. Nah ini berarti kan sifatnya itu suatu golongan, ormas, bukan agama. Iya. Sebenarnya sejarah awalnya kan pengikut Iya. Kristus, pengikut Yesus. Nah kembali Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:27 dikatakan bahwa damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian semua. Ternyata Yesus sendiri meninggalkan damai sejahtera. Itu dalam terjemah bahasa Indonesia. Di dalam Bible bahasa Arabnya yang menggunakan Al-Muqaddas, di situ menggunakan kata salaman atruku lakum, assalam. Jadi yang dia tinggalkan itu salam. Salam itu dari salah satu Asmaul Husna. Nama Allah artinya assalam, yang artinya damai sejahtera. Kalimat kata ziyadahnya jadi aslama yuslimu islaman, yang berkaitan nanti dengan syariat, maka Islamlah yang ditinggalkan oleh para nabi. Ajaran para nabi adalah tunduk patuh. Bukan, kalau pengikut mestinya ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus meninggalkan salaman atrukulakum, di situ ya Yohanes 14:27 jelas sekali bunyinya. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, terjemahnya damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian semua. Ternyata di situ dikatakan artinya salaman atrukulakum. Damai sejahtera artinya Islam juga. Itulah yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya. Iya, benar sekali itu Ustaz tadi ya. Jadi kita tahu kenapa tadi pertanyaan kenapa ada agama-agama gitu kan. Sebenarnya ketika Tuhan mewahyukan Torah kepada Moshe, pada Musa, Tuhan nggak bilang agama. Jadi Musa itu sifatnya ajarannya bukanlah yang berbentuk agama yang seperti orang sekarang. Tapi yang diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel adalah Torah sebagai ketetapan syariat, sebagai panduan hidup gitu. Nah, kalau Kristen itu dari mana? Asal usulnya kekristenan itu tidak bisa dipungkiri
bahwa mereka lahir dari rahim Judaism, dari Yahudi. Kenapa? Karena di zaman Rabi Gamaliel yang katanya adalah guru dari Paulus, nah disinilah ketika dia mengklaim dalam perjanjian baru dia adalah murid Rabi Gamaliel, ternyata dalam catatan kami bahwa Paulus itu justru diekskomunikasi, dikeluarkan dari sinagog karena dia dan kroni-kroninya mengajarkan ajaran yang bukan ajaran Tuhan. Ketika orang Yahudi mendengar ajaran dia dan teman-temannya, di mana ini bisa ditemukan di dalam Torah? Nggak ada ajaran seperti ini. Maka Rabi Gamaliel akhirnya membuatkan sebuah, bisa dikatakan kutuk ya. Kali itu, Vela Malsinim Al-Tetikfah katanya. Kiranya mereka segera dihancurkan, sekiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus itu bukan kekristenan. Kita lihat di dalam perjanjian baru, kekristenan itu baru disebut kekristenan itu kan di PB itu, di zamannya Paulus. Sementara Yesus tidak pernah membuat agama. Kita lihat dalam narasi PB bahwa Yesus itu beragama Yahudi, dia ke sinagog, dia disunat pada hari ke-8. Jadi tidak ada yang tidak Yahudi dari kehidupan Yesus. Nah, yang membuat agama Kristen bukan Yesus, karena Yesus tidak beragama Kristen, beragama Yahudi. Yang membuat kekristenan itu adalah Paulus. Nah, tadi soal masalah asalam. Asalam setara dengan Shalom. Nah, itu adalah salah satu esensi Tuhan, nama Tuhan di dalam Judaism. Ada 72 nama Tuhan, ya. 10 saja kalau kita sandingkan itu mirip sama. Ada Shalom setara dengan Asalam, itu sifat Tuhan. Ada namanya El Gibor setara dengan Al Jabbar. Dia disebut juga Hakados, Al Kudus. Jadi kenapa orang-orang Yahudi itu atau rabi-rabi besar Sadia Gaon dan rabi yang sekarang Tovia Singer, rabi saya, dia berani mengatakan hal demikian karena mereka belajar bahwa Tuhan yang disembah oleh Bapa leluhur kami Abraham, Ishak dan Yakov itu juga adalah Tuhan yang disembah oleh Ismail dan juga orang-orang Islam saat ini. Tuhan kami tidak bisa kelihatan, dan memang Lois El Mikazev ya, bahwa Tuhan itu bukan manusia, itu inti dari konsep ketuhanan di dalam Yahudi. Tuhan bukan manusia. Nah, tapi di dalam pemahaman kekristenan karena salah terjemahan, di dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ah, ini kacau ini. Di sini letak kehancuran konsep ketuhanan. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa, seakan-akan manusia itu sama, segambar dan serupa dengan manusia, punya fisik. Nah, ini secara tekstual, kalau makanya kedekatan Tuhan dengan umatnya ialah lewat bahasa, di mana kitab itu diturunkan. Torah diturunkan dalam bahasa Ibrani, sehingga yang bisa memahami itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Dikatakan Naase Adam Betselmenu Kitmotenu. Marilah kita menciptakan manusia apa? Secerdas kita. Jadi yang disebut selem di situ adalah persepsi intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk lain. Begitu Ustadz Ali kira-kira. Lanjut. Mantap. Ya, kita bolehlah sambil ngeluarin datanya ya. Mungkin bahan edukasi buat kita lah. Yang tadi saya sampaikan, makanya ketika saya sampaikan juga berkaitan dengan diksi yang diambil atau pilih Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, maka kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ketika dikatakan di sini ya, yang tadi saya sampaikan bahwa di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Jadi mereka itu dinamai atau dipanggil sebagai orang-orang muslim. Para nabi itu dipanggil sebagai muslimin atau orang-orang yang berserah diri, tunduk patuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan menyembah Elohim yang benar, ya sudah diikuti. Makanya ketika saya tanya sama Bang Billy, apakah Mose, apakah Nabi Musa tunduk patuh terhadap perintah Tuhan? Apa mau dia bantah? Pasti tunduk patuh. Betul. Nah, maka Al-Quran sebagai muslimina min qablu, dari sebelum Nabi Muhammad.
wa fi hada, dan dari zaman ini liyakunar rasul. Itu muslimun itu kalau secara tekstualnya artinya begitu ya, secara linguistik bahasa. Ah, Ya udah. muslimin ini orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, tunduk Oh patuh jelas kita dengan berserah diri segala kepada Tuhan. perintah dan ketentuan Tuhan. Nah, mari kita lihat akar katanya. Ini kita buka ya dari kata muslimun ini. Muslimin. Nah, ini kan udah kalimat jamak ya. Dan isim fa'ilnya sebagai orang-orang yang berserah diri. Kalimatnya jamak. Akar katanya apa di sini? Tetap salam. Asmaul husnanya assalam gitu. Nah, ini orang-orang yang damai sejahtera. Ketika salam itu artinya damai sejahtera. Ketika aslama yuslimu islaman artinya orang yang menyerahkan dirinya, hidupnya tunduk patuh kepada Tuhan. Makanya Yesus itu meninggalkan ini, damai sejahtera yang kita tadi bacakan ini saya bantu di sini aja nih. Yohanes 14 nomor 27 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Mari kita lihat versi bahasa Arabnya. Ini yang Yesus tinggalkan loh. Bukan Kristonos yang aku tinggalkan bagimu, bukan. Tetapi damai sejahtera. Nah, bahasa Arabnya nih, kalimatnya sama ya hurufnya. Salaman atrukulakum, salami a'toikum. Jadi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini yang diwasiatkan, yang ditinggalkan oleh Yesus. Kalau kita lihat versi bahasa Ibrani ya, di sini bahkan katakan apa? Shalom ani apa ini? Shalom ani ini lupa lagi. Gitulah pokoknya Shalom lupa. ani masir. Ya, Shalom ani masir. Masir lahem ya. Shalom Ya. ani masir lahem. Betul. Aku jadi grogi kalau ada yang ahli Ibraninya. Karena saya masih ejaan. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya. Yesus bukan meninggalkan Kristen, tapi meninggalkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini kan Yesus sendiri sebenarnya mewasiatkan. Di sini, sebelum di ayat ini kan dia katakan begini, yaitu dia akan meminta kepada Bapa. Nih, tanda-tandanya kan tadi salam. Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya akan ada penolong lain yang akan mengajarkan tentang keajaran kedamaian ini. Ajaran tentang berserah diri kepada Tuhan gitu. Jelas di situ. Pesan Yesus. Oke, lanjut, kepanjangan mungkin. Ya, kalau ada sosok yang dituhankan oleh orang-orang Yahudi, pastilah Moshe Rabbeinu, pastilah Musa. Kalau memang ada manusia yang dituhankan, pasti dia. Nyatanya di dalam setiap hari raya Pesak atau Paskah yang mereka sebut, orang sebut Paskah, hari raya Pesak itu nama Musa tidak ada di dalam sidur kitab buku doa hari raya Paskah, itu nggak ada. Sampai segitunya. Padahal Paskah itu sangat dekat dengan Musa. Kenapa? Karena Musa membawa orang Yahudi keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nyatanya tidak disebut di dalam kitab Sidur hari raya Pesak itu. Nah, kalau konsep manusia menjadi Tuhan, nah ini sudah memang nenek moyangnya atau akalnya itu di dalam dunia kuno ya, sudah memang ada. Bahwa Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Bagaimana kita lihat Brahma dari mitologi India ya, itu dia berinkarnasi ya, dan dia mempunyai konsep Trimurti. Ada Brahma, Siwa, dan Wisnu. Itu masing-masing punya tugasnya. Jadi konsep Trinitas atau Trimurti itu sudah jauh-jauh hari diambil dari agama-agama, konsep agama-agama yang atau keyakinan yang sudah ada sebelum kekristenan. Di Yunani juga ada, dan tadi kata Ustadz Zuma benar, di Roma juga ada. Nah,
konsep-konsep itu kalau menurut Romo Sam Aldo ya, di dalam suatu percakapan kita, diskusi, dikatakan bahwa konsepnya memang dari sana dikeluarkan maknanya, diisi dengan makna baru. Nah, ini. Jadi bahkan Yesus pun kalau kita lihat dalam narasi PB nggak pernah dia mengajarkan konsep Trinitas. Konsep yang paling mendasar dari ajaran kekristenan yang dibawa oleh Tertullian itu adalah Trinitas yang sekarang menjadi begitu menyebar luas ya. Nah, dunia kekristenan itu belum satu suara, masih ribut soal konsep ketuhanan. Bagaimana tadi siang saya di room Oten ketemu Ali Rion, ketemu sama yang Wanes, berantem mereka maki-makian. Nah itu karena konsep ketuhanan mereka belum final, masih bingung nih yang mana sih Tuhan itu, Bapaknya, apakah Yesusnya, apakah Roh Kudusnya. Kalau konsepnya Wanes kayak Manikil itu, Bapa sendiri yang merasa Bapa sendirilah itu yang bumi dan dia dipaku dan dia disalib Bapa itu. Nah, orang-orang tertentu enggak, Bapak mana bisa dipaku, dia itu bukan manusia. Nah, jadi konsep-konsep dari kekristenan ini untuk memahami Tuhannya itu belum final. Nah, sementara Judaism dan Islam punya konsep yang sudah paten, sudah baku bahwa Tuhan itu bukanlah makhluk, bukanlah manusia, bukanlah ciptaan. Kalau dalam Judaism Tuhan itu tidak bisa kita pahami lewat fisik. Nah, memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia itu tidak ada dalam pemikiran orang Yahudi. Karena kita bisa pahami dan kita bisa untuk dipahami adalah sifat-sifatnya. Ketika Tuhan disebut Roeh, gembala, apakah Tuhan pernah jadi gembala? Enggak. Tuhan itu mengayomi, melindungi manusia, ciptaannya, makhluk-makhluknya. Tuhan itu disebut sebagai, namanya disebut sebagai Hakados ya, yang Maha Kudus, karena memang dia sifatnya kudus. Dia disebut Hamelek ya, Al-Malik. Kenapa? Karena dia itu raja semesta alam. Dia disebut Ribono Shel Olam ya, penguasa alam semesta. Jadi yang paling keren Tuhan itu disebut namanya Shekinah. Nah, Shekinah itu adalah sifat Tuhan yang feminim, seperti perempuan menjaga bayinya dan sebagainya. Dan semua itu adalah sifat-sifat Tuhan yang bisa kita sentuh dan pahami. Tapi Tuhan tidak bisa kita gambarkan, membayangkannya saja dosa, nggak boleh. Kalau Yahudi membayangkan Tuhan aja, bagaimana yang ada mukanya ada gini, nggak boleh. Karena kita tidak pernah diajarkan bahwa Tuhan itu mempunyai bentuk fisik begitu. Oke, dalam kekristenan beda. Lanjut. baik. Yang jelas ini saudara Rizko ini dia udah percaya bahwa yang dia sembah itu adalah sembahan para nabi. Yang dia sembah itu sembahannya Yesua Mesia. Ya tinggal mau kemanakah saudara kita ini. Kalau dia masih di persimpangan begitu, ya tinggal bagaimana sih cara kita ini menyembah. Dan dia udah percaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tinggal ikrar. Adek Kores, mungkin siapa tahu suaramu yang cemerlang ini. Adek Kores jangan tidur. Menjauh dia ini. Gimana dia Rizko? Gua panggil Ade lagi nih. Bang Rizko semoga dapat hidayah. Itu doa kami, Bang. Amin Bang. Keluarga masih Kristen semua ya, Bang Rizko? Ada sebagian Islam juga Bang, ada kita Kristen juga. Ortu? Orang tua dari ibu itu Islam Bang, ayah kemarin Kristen, jadi ibu masuk Kristen gitu. Jadi memang ibu Rizko ini ada darah muslimnya ya? Iya, dari ibu. Ada, Bang. Dari ibu Bang. Kira-kira kalau Bang Rizko ini memeluk Islam terus orang tua tahu, berisiko nggak? Ya justru itu Bang, karena makanya tadi saya awal nanya agama Bang, gimana dari nenek moyang kita dulu gitu.
Jadi kalau eh, kalau di Karo kan Bang ada suku gitu. Jadi kebanyakan keluarga Kristen kalau kita eh, pindah ya nanti dikira tak gimana gitu Bang. Eh, mo- memeluk Islam memang itu memang berisiko. Iya, Tapi iya. justru itu adalah disitulah ujiannya. Sanggup nggak kita menjalani ujian itu? Berbeda kalau orang murtad, lebih enak gitu ya. Hidup ini cuma sekali. Manusia meninggal itu di dalam Kristen tidak bawa apa-apa. Pengkhotbah 95 nggak bisa didoakan. Namanya pun udah lenyap. Jadi kalau Kristen meninggal tuh ya sudah selesai, kecuali Katolik ya. Iya, Gitu. Kalau Islam itu gimana Ustaz? Islam meninggal itu membawa apa? Dan bagaimana sih orang Ustaz kalau sudah bersyahadat itu seperti apa? Silakan. Kalau di Islam itu ya idza mata ibnu Adam yang qata amaluhu ila min salasin. Sedaqatun jariyatun wa amalun salihun wa waladun salihun yad'ulah. Maaf jadi agak lupa ini. Jadi ketika seorang manusia meninggal itu maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan seorang anak yang mendoakan orang tua. Nah, ketika mendoakan orang tua ini juga bagaimana kaidahnya ketika sama-sama beriman? Aduh, kenapa noise ya? Banyak yang Enggak, aman. aman ya. Oke. Nah itu kaidahnya, makanya nanti seseorang ketika meninggal pesan di dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian berbekallah semua, maka sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Takwa itulah nanti bagaimana ketika kita akan menyelamatkan kehidupan kita nanti di akhirat. Begitu. Tadi poinnya apa lagi Bang Andi? Saya lupa yang kedua. Ada mualaf sesudah mengikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimana amalnya, bagaimana dosanya gitu Ustaz. Oh, di dalam Al-Quran itu tertulis bahwa di surah Al-Anfal ya, itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, qulil ladzina kafaru iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang masih menyekutukan Tuhan, masih yang belum menerima kebenaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka seandainya mereka menghentikan tindakannya itu, keyakinannya itu, atau dia menjadi seorang muslim, maka Allah menjamin yughfar lahum ma qad salat. Allah akan salaf ya. Allah akan ampuni segala dosanya apa yang telah lalu. Doa kemusyrikannya Allah ampuni. Nah, disitulah makanya konsepnya ketika seseorang masuk menjadi seorang mukmin atau seorang muslim, sebesar apapun dosa dia selama hidupnya, ketika dia berdosa kepada Sang Pencipta, Allah ampuni semua. Allah tutup semua gitu. Jadi dia menjadi kembali seperti kertas putih karena dia kembali kepada fitrahnya. Dia menyadari dirinya pernah tersesat hidupnya, bahwa padahal dia pernah bersaksi di alam ketika dia belum menjadi terlahir ke semesta ini, ke alam dunia, ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Ketika Allah bertanya kepada Bang Rizko, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Qalu, maka mereka berkata, termasuk Bang Rizko di sana, aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku. Nah, ketika di dunia ini tersesat. Karena apa? Karena manusia mengikuti apa yang diajarkan orang dari terdekatnya. Itu hukum alam terjadi. Makanya Nabi berpesan kan dalam hadisnya, setiap yang dilahirkan prinsipnya dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tetapi bagaimana didikan orang tuanya yang membentuk dia menjadi seorang seperti apa gitu loh. Nah, ketika kebenaran itu sampai kepadanya, apakah dia mau akan kembali kepada ajaran yang benar sebagaimana dia dulu pernah bersaksi? Maka ketika dia kembali kepada ajaran yang benar, dia orang yang dilembutkan hatinya, dosa-dosa yang telah lalu Allah ampuni. Kecuali urusan berkaitan hutangnya Bang Rizko ke Bang Handi atau ke bank manapun, ya itu tetap harus diselesaikan. Kalau tidak, ya dosa hukumnya.
Jadi menurut berkaitan muamalah. Ustaz Alip, Bang Rizko ini tadinya Muslim waktu masih bayi sebelum kena taklid hukum atau belum akil balik. Setelah mulai remaja dewasa, kemudian tidak menjadi Muslim. Jadi kalau bersyahadat kembali ke Muslim seperti bayi yang baru lahir, begitu ya Ustaz? Ya betul, karena disinilah kenapa kalau penjelasan pemahaman di dalam Islam yang dibilang tadi sebagai ajaran yang mengajarkan kepada seluruh kebenaran, yang dalam ayat Al-Qur'annya itu liyudhhirahu ala dini kulih, maka setiap ajarannya itu jelas. Ada di masa alam praeksistensi, kan gitu. Kalau kawan-kawan sebelah kan biasanya praeksistensinya hanya Yesus. Sebenarnya kita semua manusia sama. Sebelum eksis di muka bumi ini, kita ini semuanya sudah pernah diambil perjanjian dengan Tuhan. Disitulah makanya ketika manusia sebelum akil balik, sebelum dimintai pertanggungjawabannya dewasa yang membedakan baik dan benar dan seterusnya, mereka itu pada awalnya adalah ketika dia terlahir dalam keadaan bersih suci. Dia masih tunduk patuh kepada Tuhan karena ruh dalam diri Bang Rizko pernah diambil perjanjian dengan Tuhan, bahwa di situ dikatakan alastu birobikum qalu bala syahidna. Semuanya sudah bersaksi. Jadi seluruh manusia di alam semesta ini tanpa terkecuali semua sudah bersaksi di alam ruhnya sebelum dia terlahir ke muka bumi, sudah bersaksi bahwa Tuhan yang benar itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia tersesat, disitulah Tuhan menurunkan para nabi agar dia kembali kepada jalan yang benar. Mengajarkan mereka, tadi ayatnya sudah kita bahas ya. Begitu. Masya Allah. Bang Rizko, Iya bang. percaya nggak kalau Allah itu maha besar? Iya percaya lah bang. Kalau bahasa Arabnya Allahu Akbar. Iya ya bang. Kalau udah percaya Allah maha besar, percaya Nabi Muhammad SAW, tunggu apa lagi Bang Rizko? Ya. Ya saya apa dulu bang? Saya pikir-pikir dulu. Ya jangan lupa balik Saya lagi. dalamin juga dulu di Quran. Ya kalau sekiranya Bang Rizko mau berbagi nomor HP silakan DM ke saya, DM ke host ya. Nomor HP ada di sana. Kami selalu siap bersinergi apapun itu. Kami API juga ada bergerak di bidang bersinergi dengan para mualaf. Apapun kesulitannya insya Allah kami bersinergi di sana. Kedua, kami API juga bergandengan tangan dengan siapapun sepanjang dalam hal kebenaran. Jadi Bang Rizko kalau memeluk Islam itu bukan lagi berkurang saudara, tapi bertambah saudara. Karena semua umat Islam itu bersaudara. Satu yang sakit, sakit semua. Kalau Bang Rizko mau berpikir-pikir ya silahkan. Memang di sini nggak ada pemaksaan kok. Itu aja sih Bang Rizko. Tapi kemarin aku sakit, Bang Handi nggak sakit. Karena saya cuekin. Bukan itu maksudnya. Artinya itu saling berbagi begitu. Kalau kita nggak tahu ya nggak bisa apa-apa kan. Aku ini juga kan makhluk halus, bukan makhluk halus tahu semua kan gitu. Iya udah bang. Oke bang. Udah. Makasih bang. Udah udah sharing. Mau berbagi nomor nggak? Nomor HP? Iya boleh bang. Nanti saya kirim lewat. Iya. Bang. Ya kita punya API di Sumatera Utara kok. Kita punya API di Sumatera Utara. Di sana ada pengurusnya. Apapun keluhan Anda, silakan bergabung dengan API Sumatera Utara. Karena di Sumut ya. Iya ya bang. Di Sumut bang, Medan. Berpusat di kota Medan. Gitu. Iya ya bang. Ya sekiranya begitu. Karena udah subuh juga. Kami tunggu ada waktu masuk ke Komal
di sini atau yang jelas yang terafiliasi dengan API ada logo API-nya, silakan masuk, bisa diskusi. Oke. Tapi jangan nanti kalau sudah banyak Kristen yang diskusi, Anda masuk sebagai Kristen gaya kayak gini, Anda akan diserang habis-habisan. Gimana bang? Nanti kalau ada Kristen di atas diskusi terus Anda naik, terus Anda tidak percaya Yesus Tuhan, Anda percaya Allahu Akbar, Anda percaya Nabi Muhammad, Anda masih Kristen, Anda akan habis-habisan nanti. Ya nggak apa-apa lah bang, ya namanya Tapi sudah tidak meyakini Yesus Tuhan ya? gimana bang? Bang Rizko ini sudah tidak meyakini juga kalau Yesus itu Tuhan. Enggak bang, bukan bang. Kalau utusan Tuhan percaya ya? Iya bang, utusan. Oke. Ya baguslah kalau gitu. Percaya utusan Tuhan, lalu juga percaya ada Nabi setelah Yesus, yaitulah Nabi Muhammad yang mengajarkan, meneruskan estafet dari para ajaran para Nabi itu. Ya sebenarnya memang kalau bahasa sarannya, terimalah kebenaran itu, karena kebenaran itu sangat mahal harganya. Maksudnya adalah dinul hak, agama yang benar. Karena begini bang, Allah itu membagikan hidayahnya kepada hambanya yang dikehendakinya. Allah itu maha tahu siapa yang akan menerima hidayah. Tapi kami berlaku hukum syariat, artinya hukum yang mungkin bahasa istilah kita umumnya itu free will. Kebebasan memilih, kamu mau ngambil atau tidak. Karena di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Kalau kamu tidak merubah keadaanmu, ya keadaanmu tidak akan berubah. Jadi kembali kepada pilihan yang ada di dalam diri kita gitu. Bahwa kamu mau ambil atau tidak, jangan sampai bahwa hidayah yang sudah ada di depan mata itu justru Allah cabut lagi nikmat itu. Atau kita kembali kepada masa kekufuran. Itu dalam konsep Islam ya, naudzubillah gitu. Hal seperti itu terjadi. Karena pilihan seperti itu, pesan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati atau meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan seorang muslim, orang yang tunduk patuh kepada Tuhan gitu. Nah, masalahnya adalah kematian ini bagian dari rahasia Tuhan. Kita tidak tahu kematian itu kapan, apakah kita meninggalkan semesta ini sesuai dengan ayat Al-Quran, kita berada di dalam keadaan muslim, atau justru kita yang belum menerima kebenaran itu. Karena ketika seseorang nyawa sudah di kerongkongan, atau di situ peluang untuk kembali kepada kebenaran, masuk ke dalam agama yang hak itu udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi jangan sampai terlambat, karena penyesalan tidak akan bisa mengembalikan keadaan. Di dalam Al-Quran bahkan dikatakan ketika di hari penghakiman bahwa lebih baik kami jadi tanah aja deh, nggak dihisab, daripada kami mengalami siksaan karena amal perbuatan kami. Begitu. Ya laitani kuntu turoba, itu di surah An-Naba. Ya mungkin gitu dari saya sih pesannya, Bang Rizko dan yang lain saudaraku. Syahadat, aduh. Rex, siapa? Batuk. Kenapa belum syahadat, My Bre Rizko? Saya apa dulu Bang Pera. Saya perluas juga dulu. Apa tuh? Saya belajar juga dulu jadi saya lihat-lihat juga nanti dulu Quran. Oh, mantap. Udah nggak percaya Kristen itu agama yang benar jatuhnya ya? Sebenarnya itulah yang apa tadi Bang, kalau memang pada zaman Nabi kita pertama, Nabi Adam,
Islam kenapa dibuat begini gitu. Jadi kan itu nggak benar. Kalau memang benar emang, makanya tadi bilang saya ikuti juga dulu Quran gimana sebenarnya gitu bang. Oh ya, mantap mantap. Iya ya bang. Al-Quran itu ini sharing pribadi aja ya. Jadi di Al-Quran itu nanti kalau nemu surah kedua namanya Al-Baqarah, di sana dijelaskan tipe-tipe manusia dalam Islam itu ada 3. Pertama orang-orang yang berserah diri yaitu muslimin, kemudian orang-orang munafikun yaitu orang-orang yang bermuka 2, lalu kemudian sama orang-orang kafir, orang-orang yang tidak berserah diri plus bermuka 2 kayak gitu. Nanti ada tuh perkawinannya si siapa? Munafikun sama kafirun ini. Nah, terus dijelaskan lagi kalau munafikun itu kata Nabi jika berjanji dia khianat, jika berkata dia berdusta, jika satu lagi apa ya lupa. Itu ciri-ciri munafik tuh kayak gitu. Terus ada satu lagi kafir. Kafir itu apa kelakuannya? Mereka itu nggak pernah rela orang Islam mengimani agamanya sampai orang Islam ini mengikuti agama mereka gitu. Itulah kenapa ada misionaris dan begitu-begitu gitu. Siapa yang memfirmankan itu sampai tahu sedalam itu tentang 3 golongan ini? Ya Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla gitu. Terus dalam Islam itu aspek-aspek kehidupan sosial sangat dijunjung tinggi, terutama kepada orang tua gitu. Orang tua tuh kita tuh harus cinta dan berbakti banget sama orang tua. Itu tuh ditanamkan. Itulah kenapa Indonesia itu sampai orang tuanya disenggol berani mati dia. Gitu. Karena memang udah perintah dari Tuhan yang Maha Benar, Allah Azza wa Jalla. Orang tua itu harus disayang. Nanti setelah orang tua ada anak, istri gitu. Udah mah hubungan sosial, hubungan pribadi lagi. Cara makan yang apa? Yang sesuai tuntunan Islam kayak gimana gitu loh. Terus cara berhubungan dengan istri kita sesuai tuntunan Islam itu gimana gitu. Sehingga kita tuh nanti tuh sangat jauh berbeda dengan binatang. Itu Islam. Cuma Islam yang aku pelajari, semua muslimin ujung-ujungnya masuk surga dan ujung-ujungnya berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, itu mantap. Terus soal Allah Maha Besar tadi Bang Handi sempat nyinggung juga. Itu dalam banget itu my Risco artinya. Allah Maha Besar, Maha Besar. Jadi ada kata besar, ini maha besar banget. Nah, gimana sih pengaplikasiannya kayak gini? Ini my Risco tinggal di mana? Saya di Medan bang. Medan, oke. Bisa lihat Medan? Iya bisa. Maksudnya diet apa ini bang? Medan, lihat Medan bisa.